Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, video kali ini akan membahas mengenai salah satu masalah dari pencemaran air di Indonesia dan inovasi dari kami selaku kelompok 4 yang terdiri dari 1. Ella Septiani NPM 172. 2. Saya sendiri Diana Prama Putri NPM 74. 3. Hafidkin Trihamni NPM 126. 4. Fania Salsabila AN NPM 157. 5. Umu Aziza Halimah NPM 57. 6. Alda Nursucia Hati NPM 202. 7. Dia Nur Fauzan H NPM 93. apa lagi? Let's go! Latar belakang terbentuknya fitur remediasi air ini, yaitu pencemaran air oleh limbah deterjen pada laundry menyebabkan Kali Marunda, Jakarta Utara, dan Kali Bekasi menurut IDN Times pada tahun 2018, hampir seluruh permukaannya tertutupi oleh busa deterjen. Bahan utama penyusun deterjen tersebut yaitu natrium dodesildensulfonat atau NaDBS dan sodium tripolifosfat atau STPP, yang dimana kedua bahan tersebut sulit untuk didegradasi secara alamiah. Selain NaDBS dan STPP, pencemaran air oleh deterjen di perairan juga disebabkan oleh adanya kandungan surfaktan dalam deterjen, seperti alkyl benzen sulfonat atau ABS dan linear alkyl sulfonat atau LAS. Surfaktan yang terakumulasi di perairan lambat sehingga oksigen yang terlarut dalam air akan menjadi sedikit. Pengolahan limbah laundry atau deterjen menggunakan melati air dengan inovasi yang diberikan diharapkan tidak rusaknya biota air dan tidak menurunnya kadar oksigen, sehingga air yang diolah dapat digunakan kembali dan keluar tidak menjadi limbah. Dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi, maka kami membuat inovasi yaitu fitur remediasi air laundry dengan melati air atau yang kami singkat menjadi VIALMA. Inovasi ini merupakan gabungan dari konsep fitur remediasi dengan tumbuhan dan penjernih air. Alat ini mampu mengubah limbah cair laundry menjadi air bersih yang dapat digunakan kembali untuk mencuci dan menghasilkan air yang lebih aman apabila akan dilepas ke lingkungannya. Penasaran bagaimana caranya? Yuk, check this out! Alat yang dapat digunakan dalam pembuatan VIALMA yang pertama, pompa air, yang kedua, atap transparan, yang ketiga, pipa air, yang keempat, bak penampungan air, yang kelima, melati air, yang keenam, keran air. Tujuh, air limbah, 8, pasir, 9, kerikil, 10, penyambung pipa, 11, ijuk, 12, kulit pisang, 13, zeolit, dan yang ke-14 adalah jaring. Seperti ini desain alat VIALMA jika kita lihat dari tampak depan. Desain VIALMA jika kita lihat dari tampak belakang. Di sini dapat kita lihat berbagai macam bentuk bak penampungan dari berbagai macam desain. Pada bak air bersih terdapat pipa untuk water pump yang menghubungkan bak dengan keran mesin cuci, dan satu keran air lagi disambungkan ke saluran pembuangan air terakhir untuk pembuangan air yang telah dipakai 2 kali. Air yang akan dibuang itu juga sudah difilter sebelum nantinya dibuang dan tidak lagi mengandung senyawa deterjen. Berikut merupakan cara untuk membuat alat VIALMA. Yang pertama, menyiapkan pipa pada mesin cuci yang akan dihubungkan dengan bak penampung. Kedua, menyiapkan bak penampung satu lalu dipasang pipa untuk mengalirkan air ke bak filter satu yang berisi tanaman melati. Kemudian menyiapkan bak filter satu foto remediasi. Lalu lapisan pertama yang paling bawah diisi kerikil, kemudian pasir, dan di atasnya ditanami melati air. Pada bagian pinggir bawah bak dipasang jaring stainless untuk menyaring partikel yang mungkin terbawa. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan pipa yang akan dihubungkan ke filter 2. Nah, kemudian menyiapkan bak filter 2 dengan lapisan bawah yang pertama yaitu kain kasa, ijuk, batu zeolit, kulit pisang, ijuk, dan di bagian atas yaitu pasir silika. Dan jangan lupa ya untuk memasang jaring dan pipa di pinggir bawah bak tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan bak penampungan air bersih hasil foto remediasi. Nah, pada bak ini dipasang 2 pipa di bagian pinggir bawah bak. Satu untuk menyalurkan air bersih ke mesin cuci, dan satunya lagi untuk mengeluarkan air yang sudah digunakan sebanyak 2 kali. Nah, pada pipa untuk pengeluaran air yang sudah digunakan sebanyak 2 kali ini, harus dipasang keran air untuk mengontrol kapan airnya akan keluar. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu memasang pompa air atau water pump di sekitaran mesin cuci. Pompa ini akan memompa air yang berasal dari bak penampungan air bersih agar dapat masuk ke mesin cuci. Nah, akhirnya air siap digunakan kembali. Limbah cair laundry yang telah berada di bak penampung 1 kemudian akan dialirkan ke bak penampung yang kedua. Bak penampung kedua berisi 5 tanaman melati air yang memiliki nama ilmiah yaitu Echinodorus palaeofolius yang dapat digunakan sebagai fitoremediasi. Pertama-tama, polutan akan diserap oleh ujung-ujung akar dengan jaringan meristem karena adanya gaya tarik-menarik oleh molekul air yang terdapat dalam tanaman. Polutan tersebut kemudian masuk dalam bentuk ion terlarut yang kemudian diteruskan ke bagian batang melalui silem hingga sampai ke daun yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil penelitian Padmaningrum tahun 2014 menunjukkan bahwa tanaman melati air mampu menurunkan nilai BOD, COD, dan kadar fosfat pada limbah cair laundry. Hal ini ditunjukkan dengan nilai removal efisiensi, yaitu kemampuan melati air dalam menyerap dan mengakumulasi polutan dalam limbah cair laundry menggunakan uji Kruskal-Wallis test sebesar 76,68%.
Kemudian, limbah cair laundry akan melewati pasir, yang kita tahu ia memiliki kandungan fosfor dan nitrogen yang sedikit, dikarenakan berdasarkan hasil penelitian, nitrogen yang tersedia di dalam pasir ini dalam bentuk nitrat dan amonium seringkali hilang terlarut karena tidak terikat pada strukturnya. Sehingga diharapkan pasir ini mampu menyerap lebih banyak nitrogen dan unsur hara lainnya dari limbah cair laundry. Setelah itu, di bagian bawah pasir terdapat kerikil yang berfungsi sebagai celah agar air dapat mengalir melalui lubang bawah dan sebagai penyaring material-material yang berukuran besar, sehingga seringkali dijadikan penjernih air tradisional. Di bak penjernihan air selanjutnya terdapat media filter berupa ijuk dan zeolit. Ijuk berfungsi untuk menyaring kotoran yang besar-besar yang dimasukkan ke dalam penyaringan air dan untuk meratakan air yang mengalir. Menurut Kumalasari dan Satoto, ijuk berfungsi sebagai penyaring kotoran yang ukurannya lebih besar. Ijuk digunakan karena memiliki kelenturan sekaligus kepadatan sehingga mudah menyaring kotoran besar pada air. Selanjutnya zeolit. Mengapa harus zeolit? Karena zeolit sebagai media penjernihan air yang sangat efektif. Zeolit merupakan mineral yang telah mendapatkan perhatian dari para ilmuwan karena sifat absorpsinya yang unik. Ia mampu mengabsorb berbagai variasi logam berat dan amonia. Singkatnya, zeolit sebagai salah satu media filter paling multifungsi untuk menghilangkan ketidakmurnian air. Menurut Bhatnagar dan Silanpa, dibandingkan dengan semua teknologi dan metode water treatment yang ada, teknik adsorpsi diakui sebagai teknik yang paling baik. Dari segi materialnya mudah didapat, pengoperasiannya mudah dikerjakan, dan desainnya yang tidak perlu rumit. Berikut beberapa fungsi dari zeolit. Yang pertama, zeolit mampu menstabilkan kadar amonia saat filter biologis digunakan. Zeolit menyediakan permukaan yang besar untuk proses nitrifikasi oleh bakteri. Zeolit mampu menyerap senyawa organik dan logam berat, sehingga air menjadi aman untuk dikonsumsi. Zeolit menstabilkan pH air, dan terakhir, zeolit mencegah tumbuhnya alga yang dapat mengganggu aktivitas ikan. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa produksi dan konsumsi tanaman pisang di Indonesia tinggi, dan hampir seluruh bagian tanamannya dapat dimanfaatkan. Namun, tanpa disadari, saat pasca panen, hampir dari 80% dari tanaman pisang dibuang begitu saja, tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Dan ini bisa menjadi salah satu sumber limbah pertanian juga loh. Oleh karena itu, salah satu pemanfaatan limbah tanaman pisang ialah dengan memanfaatkan kulit pisang sebagai salah satu bahan pemfilter atau penjernih air atau perbaikan sifat fisik dari limbah cair yang ada. Caranya, yang pertama pastinya pengumpulan bahan kulit pisangnya tersebut. Yang kedua, pengeringan, baik dengan sinar matahari maupun oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Yang ketiga, pengarbonan, karbonisasi dengan suhu kira-kira 250-500 derajat Celcius. Yang keempat, pengayakan. Yang kelima, pemberian bahan aktif. Pemberian bahan aktif ini dapat digunakan senyawa aktivasi berupa kalium hidroksida atau asam fosfat ataupun asam sulfat. Hal ini sangat direkomendasikan karena dengan adanya bahan aktif ini dapat menyerap logam berat maupun bahan-bahan yang ada di limbah cair tersebut. Semakin lama pemberian atau perlakuan dari aktivasi ini akan menghasilkan daya serap yang lebih baik. Selanjutnya ada kelebihan dari V-Alma. V-Alma ini memiliki 5 kelebihan. Yang pertama, ramah lingkungan, karena penggunaan dari teknologi ini tidak menghasilkan zat atau molekul yang dapat mencemari lingkungan, dan apabila hasilnya akan dibuang pun sudah tidak mengandung zat pencemar. Yang kedua, hasilnya dapat digunakan kembali, seperti yang sudah diketahui bahwa limbah laundry yang sudah difilter ini dapat digunakan kembali untuk keperluan laundry sebanyak 2 kali. Yang ketiga, tidak memerlukan biaya yang tinggi, karena alat dan bahannya relatif terjangkau dan bisa memerlukan biaya yang tinggi. 4. Menambah estetika lingkungan, karena memakai tanaman melati air yang sudah dikenal sebagai tanaman hias yang menyejukkan mata. Yang kelima, mudah diaplikasikan dan digunakan. Di samping kelebihannya, terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya adalah pertama, perlu adanya pemasangan atap bening pada bak penampung 1 hingga terakhir, dikarenakan agar tanaman melati tetap mendapatkan sinar matahari secara optimal dan tidak digenangi oleh air hujan. Kedua, memerlukan upaya penggantian tanaman melati air dan berbagai media secara berkala agar kinerja alat dapat berlangsung maksimal. Ketiga, perlu adanya pemantauan tekanan air dari dalam mesin cuci ke dalam bak penampung. Keempat, memerlukan susunan bertingkat ke bawah, sehingga untuk lahan datar diperlukan adanya modifikasi. Dan yang terakhir, alat ini masih memerlukan pertimbangan kembali apabila ingin dipakai untuk usaha laundry skala besar. Nah, berikut merupakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat V-Alma ini. Alat dan bahan yang tidak dicantumkan dapat didapatkan di sekitar kita, tentunya untuk mengurangi pengeluaran biaya, seperti kerikil, pasir, dan kulit pisang. Box kontainer yang digunakan dapat pula menggunakan box bekas ya, tapi pastikan boxnya bersih, tidak bocor, dan layak dipakai. Dari perhitungan semua alat dan bahan yang digunakan, total yang didapatkan yaitu Rp520.000. Jadi, alat yang kami buat itu adalah V-Alma, fitur remediasi air laundry dengan melati air. Ya, fitur remediasi yang kami manfaatkan adalah tanaman melati air, sehingga nantinya diharapkan dapat mengendalikan limbah cair yang dihasilkan hasil cucian dan mampu digunakan atau dimanfaatkan kembali nantinya. Kami menggunakan 2 kali proses penyaringan atau pemfilteran. Pertama dengan bantuan fitur remediasi dengan media tanam berupa kerikil dan pasir. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan bahan yang berbeda, contohnya dengan zeolit, arang aktif dari pisang, dan ijuk.
Sehingga nantinya harapannya akan menghasilkan atau memaksimalkan hasil yang ada dan dapat memperbaiki fisik air maupun kandungan air tersebut.